Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari Jumat yang mulia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih diri dan waktu kita untuk menjalankan syariat agama salat Jumat secara berjamaah. Kehadiran rahimakumullah ini adalah salah satu tanda ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka perlu kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Tanpa pertolongan Allah, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu melangkahkan kaki kita. Tidak ada kekuatan diri kita ini untuk datang ke rumah Allah yang mulia ini. Kenakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya petunjuk kepada kita. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesibukan-kesibukan dunia yang kita yang sementara, sampai kita hadir ke rumah Allah yang mulia ini dengan maksud dan tujuan yang sama, untuk memperbaharui keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa seseorang itu akan bahagia. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah-masalahnya di dunia. Dengan takwa kepada Allah, dia akan mendapatkan kemenangan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara Rasulullah SAW, dan meyakini bahwa kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia hanya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara Rasulullah SAW. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan yang sangat besar. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa mau beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka beriman kepada Allah, maka pasti akan Allah berikan kepada mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka pentingnya agama dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan agama ini sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dunia wal akhirat, sebagai alat untuk mencapai ketenangan dunia wal akhirat. Di luar daripada agama tidak ada ketenangan, tak ada kebahagiaan. Justru mengkecewakan, sengsara hingga nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang itu mendapatkan dunia beserta isinya, tetapi dia mati tanpa membawa iman dan amal saleh, maka dia akan mendapatkan siksa azab Allah dari mulai kubur sampai neraka jahanam, tidak ada ujungnya. Tetapi hadir rahimakumullah, bila seseorang itu hidup dengan serba kecukupan, tinggal di rumah gubuk, tetapi dia mati membawa iman dan amal saleh, maka dia kematian itu awal daripada kebahagiaan dunia wal akhirat. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka bagaimana kita hendaknya agar agama ini terjalan, dijaga Allah pada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak keturunan kita. Inilah yang senantiasa dipikirkan dan dirasaukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW jangankan risau terhadap umat Islam, kepada orang-orang kafir, keturunan orang-orang kafir pun Rasulullah SAW risau kepada keturunan orang-orang kafir bagaimana mendapatkan agama ini. Hadirin rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah SAW sudah tidak tahan lagi mendapatkan penderitaan di Makkah, maka dia berharap agar kota Taif mendapatkan hidayah dan menjadi pusat dakwahnya, tersebarnya hidayah ke seluruh alam. Maka Rasulullah SAW berjalan kaki menuju ke kampung Taif. Di sana terdapat banyak orang yang kuat-kuat,
dan orang-orang besar. Maka hadirin rahimakumullah, Rasulullah pun sampai di sana menyampaikan dakwahnya, mengajak kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah dilempari, Rasulullah dicaci, dimaki, Rasulullah diludahi, sehingga diusir dari kota Taif tersebut. Berlumuran darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah lari daripada kota Taif tersebut. Maka dia singgah di perpohonan, di bawah pohon yang terdapat keamanan di situ. Maka hadirin rahimakumullah, disitulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, kepada siapa lagi kau kirim aku? Apakah kepada orang yang bengis yang akan menghinakanku? Apakah kepada orang yang kasar yang akan menginjak-injakku? Tidak apa ya Allah, yang penting kau ridho kepadaku. Maka ketika doa tersebut, datanglah malaikat Jibril, datang malaikat penjaga gunung dan penjaga angin, penjaga hujan, menawarkan bantuan. Wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kau menghendaki, aku akan benturkan dua gunung di sebelah kota Taif ini sehingga hancur masyarakat di Taif ini. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat pengasih dan penyayangnya, dengan penuh harapan, biarkanlah mereka hidup seenak mereka, tetapi aku berharap anak cucu mereka nanti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pikir dan risau Rasulullah SAW untuk menjaga agama ini, menyalurkan agama ini kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Hadirin rahimakumullah, tetapi Yahudi dan Nasrani tidak akan rela berdiam demikian. Mereka tetap juga berpikir dan risau bagaimana agama Islam ini hilang daripada kehidupan umat Islam, sehingga mereka ciptakan satu alat fitnah akhir zaman, hadirin rahimakumullah, yang semuanya kena dengan fitnah itu. Itulah handphone Android yang sekarang berada di kantong-kantong kita, hadirin jamaah sekalian. Semua terjerumus kepada fitnah ini. Anak-anak sekolah yang di bawah umur sudah mengenal perzinahan dengan alat ini. Orang-orang banyak mengenal perjudian dengan alat ini. Hadirin rahimakumullah, apalagi sekarang sudah sangat dianjurkan anak-anak sekolah pakai Android karena tidak datang ke sekolah berjumpa dengan gurunya. Sedangkan berhadapan hari-hari dengan guru saja, dia tidak paham dengan pelajaran, apalagi tidak jumpa dengan gurunya. Yang tidak kenal dengan Android dipaksa untuk kenal dengan Android, belajar dengan Android. Tidak ada lagi keberkahan agama untuk belajar seperti ini, hadirin rahimakumullah. Khotib hari ini bukan mengajak untuk membenci kepada pemerintah, tidak. Memang beginilah sudah suasana dan keadaan kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk ujian bagi kita. Tergantung kita mengatasi masalah ini. Sebenarnya solusi dari masalah ini adalah kembali kita kepada kehidupan orang-orang terdahulu, Rasulullah dan para sahabat, para alim ulama yang telah mengajarkan. Solusi yang pertama adalah tegakkan dakwah di rumah-rumah kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin rahimakumullah, dengan kita senantiasa mengajak istri dan anak-anak kita, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Luqman. Padahal Luqman ini bukan nabi. Dia hanya hamba sahaya yang bijaksana. Tetapi dengan perkataan hikmah, dengan rayuan kasih sayangnya kepada anaknya, mengajak untuk taat kepada Allah. Ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah salat, tegakkanlah yang ma'ruf, cegah daripada kemungkaran, dan bersabarlah kamu dalam berdakwah. Sesungguhnya itulah urusan-urusan yang sangat dipentingkan sekali.
Hadirin rahimakumullah, maka solusinya yang pertama, kita menghadapi keadaan suasana yang fitnah akhir zaman yang telah melalaikan kita dari agama ini, yang mana Yahudi dan Nasrani tidak akan puas terhadap orang Islam sebelum orang Islam berpaling kepada agama mereka, sehingga agama ini bagaimana hilang dari kehidupan kita, hilang daripada generasi anak-anak dan keturunan-keturunan kita, sehingga di sekolah-sekolah sekarang sudah tidak ada lagi, walaupun ada, tinggal berapa jam lagi lah belajar agama. Hadirin rahimakumullah, ini perlu kita sayangkan, perlu kita pikirkan dan risaukan, bagaimana anak-anak dan keturunan generasi kita ini mengenal Allah, mengenal agama ini, sehingga nanti kaum Yahudi dan Nasrani target mereka adalah bagaimana umat Islam tidak mengenal agama lagi. Kehidupan umat Islam seperti kehidupan Yahudi dan Nasrani. Maka solusi yang pertama, tegakkan dakwah di dalam rumah-rumah kita. Kumpulkan anak-anak kita, nasihati mereka mengenai Allah, tanamkan tauhid kepada mereka, bahwa keselamatan hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, himbau anak-anak kita untuk belajar ke pesantren. Bukan saja harapan kita anak-anak kita menjadi ulama, menjadi ustaz, menjadi hafiz Quran. Bukan itu saja harapan kita. Selamat saja dia dari fitnah akhir zaman. Kehidupan pergaulan bebas anak muda sekarang ini, sudah syukur alhamdulillah. Dia masuk pesantren dalam suasana agama 3 tahun, 4 tahun. Selamat saja dia dari pergaulan bebas anak muda sekarang. Itu pun sudah syukur alhamdulillah. Kemudian hadirin rahimakumullah, kemudian solusi yang ketiga, libatkan anak kita untuk masuk ke dalam masjid sholat berjamaah 5 waktu. Kita didik jangan jauh daripada masjid, sebab rahmat dan hidayah yang pertama sekali Allah turunkan di permukaan bumi adalah yaitu tempatnya di masjid. Maka hadirin rahimakumullah, jangan sampai umat Islam jauh daripada masjid. Makmurkan masjid 24 jam. Ajak seluruh laki-laki balik untuk masuk ke dalam masjid memakmurkan. Sebab kekuatan umat Islam, persatuan umat Islam bisa disatukan hanya dalam masjid saja. Hadirin rahimakumullah, pemerintah, petinggi-petinggi dunia ini bila menyatu kepada rakyat, masuk ke dalam masjid, bersatu kepada rakyat, maka hadirin rahimakumullah, barulah generasi umat Islam, negeri ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fata'na 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman bertakwa, pasti kami berikan keberkahan dari langit dan bumi. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang katakan. Maka hadirin rahimakumullah, pertama sekali kita himbau, tegakkan, ajak anak-anak kita untuk senantiasa belajar agama, kehidupan agama Islam, membacakan kitab-kitab sejarah-sejarah Islam, sejarah para nabi dan para sahabat kepada anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadirin rahimakumullah membimbing kita menjaga agama ini sampai kepada anak-anak dan keturunan-keturunan kita, sehingga agama ini berjaga, sehingga kita bila kita mati ada yang mendoakan kita, anak-anak dan keturunan-keturunan kita beserta kerabat-kerabat mereka menjadi pejuang-pejuang agama yang berbakti kepada negara ini. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyatukan ibadah dan dakwah. Kita hidup ini bukan ibadah saja, tetapi kita satukan ibadah dan dakwah. Sebagaimana di hari-hari besar syariat agama mencontohkan saking eratnya ibadah dan dakwah ini. Alhamdulillah, di hari-hari besar Allah Subhanahu wa taala contohkan, di syariat agama dicontohkan kepada kita saking pentingnya ibadah dan dakwah ini dalam kehidupan kita. Di hari besar yaitu Jumat, setelah adanya khutbah berdakwah, maka setelah itu ada ibadah solat. Di hari Idul Fitri, Idul Adha begitu juga. Setelah ada ibadah, maka khutbah pun bernaik.
naik ke mimbar untuk berkhutbah menyampaikan dakwahnya. Maka ini sebagai contoh pedoman hidup kita, agar kehidupan kita tidak hanya untuk ibadah memikirkan diri kita saja. Kemudian yang kedua, kita harus mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama istri dan anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.